Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam kajian virtual ya, harmoni keluarga. Untuk saat ini tema yang kita angkat yaitu mengoptimalkan peran perempuan untuk ketahanan ekonomi keluarga. Nah, kajian ini disiarkan langsung dari studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Tablik Institut Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu ya menunggu kajian ini, karena mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis yang tidak kita sangka ya Bapak Ibu, tapi alhamdulillah tetap bisa berjalan. Mudah-mudahan kajian ini nanti bisa memberikan manfaat, wawasan, pencerahan ya kepada Bapak Ibu semua, karena tema ini sangat menarik sekali ya, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini gitu ya. Penguatan ekonomi keluarga itu menjadi salah satu salah satu kebutuhan gitu ya untuk semua keluarga. Alhamdulillah Bapak Ibu, kajian ini akan dibersamai ya oleh Ibu Laras Windiawati, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi pas sekali beliau memberikan materi tentang penguatan perempuan ya dalam ketahanan keluarga ya, karena pengalaman beliau di Majelis Ekonomi ya. Dan kita tahu program-program Majelis Ekonomi juga luar biasa ya untuk mengangkat ekonomi keluarga. Saya perkenalkan terlebih dahulu, Ibu Laras ini lahir di Jogja tanggal 13 Mei 1971, alumni dari Fakultas Ekonomi UII ya. Beliau aktif sebelum di Majelis Ekonomi, beliau aktif di Majelis Tablik Pimpinan Pusat Aisyah tahun periode 95 sampai 2005. Kemudian masuk di Majelis Ekonomi tahun 2005 sampai dengan tahun 2020. Sebelumnya beliau juga aktif di NA dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, agar tidak mengurangi waktu, ini materinya bagus sekali. Saya persilahkan kepada Bu Laras ya untuk memulai kajian kita. Monggo Bu Laras. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyastadu imana ma'a imanihim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sangat luar biasa, sehingga pada sore hari ini kita bisa bermuwajahah secara virtual dan ibu-ibu bapak semuanya dalam keadaan sehat insyaallah. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan pusat dari Majelis Tablik maupun dari bapak-bapak pimpinan pusat Majelis Muhammadiyah, Majelis Tablik, dan juga seluruh audien di virtual Zoom pada sore hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sangat senang dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam acara harmoni keluarga pada sore hari ini. Puji syukur yang tak terhingga juga kita panjatkan salawat dan salam kehadirat Nabi kita Muhammad SAW, sore teladan kita, dan kita semoga memohon semoga pada yaumil nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Terima kasih Mbak Dewi. Mungkin sebelum masuk ke diskusi pada sore hari ini, senang sekali, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, kolaborasi yang bagus antara Majelis Tablik dan pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pimpinan Pusat Aisyah. Memang di era digital saat ini tuntutan untuk dakwah secara digital memang menjadi suatu keniscayaan, dan
saya lihat subscribernya di YouTube juga belum begitu maksimal. Ya, saya harapkan momen ini semakin lama semakin terus dikembangkan karena memang ini suatu tuntutan ya. Anak-anak muda sekarang sepertinya sudah agak jauh dari dakwah-dakwah yang secara konvensional. Jadi mereka bisa melihat dakwah secara virtual lewat YouTube, lewat IG, TikTok dan sebagainya. Jadi kami juga sangat berharap jika nanti mubalik-mubaligot di Aisyah dan Muhammadiyah juga punya channel-channel YouTube yang bisa untuk mensiarkan dakwahnya secara lebih luas lagi. Mungkin kita masuk ke materi, Mbak Dewi, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi. Tema pada sore hari ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran perempuan untuk ketahanan ekonomi keluarga. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu rumah tangga sebagai struktur sosial terkecil, keluarga ini adalah sebagai sokok guru yang utama. Suatu negara akan menjadi besar, akan menjadi makmur dan sejahtera apabila keluarga-keluarga yang menjadi struktur kecil di dalamnya itu kuat dan bisa sejahtera. Nah, next. Perempuan sebetulnya mempunyai kedudukan yang mulia di dalam Islam, di samping tugas dan fungsinya yang sudah diatur sedemikian rupa dalam Quran maupun hadis-hadis yang sering kita jumpai. Kondisi saat ini apalagi pandemi, perempuan sepertinya juga dituntut untuk mempunyai peran yang baru ya. Jadi banyak sekali keluarga yang terdampak karena pandemi ini, bahkan menurut data Kemensos itu ada sekitar 5,9 juta keluarga yang terdampak pandemi ini. Dan mau tidak mau perempuan sebagai manajer di dalam keluarga harus ikut berperan di dalamnya. Sebetulnya memang tuntutan perempuan berperan ganda ini ada banyak faktor ya. Biasanya karena kebutuhan ekonomi atau kebutuhan keluarga, tapi ada juga karena dari sisi pendidikan perempuan sendiri yang sudah mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jadi dia ingin mengaktualisasikan dirinya untuk lebih bisa berkontribusi di masyarakat. Nah, menurut Islam, kesetaraan perempuan dan laki-laki ini sebagai hamba Allah untuk beribadah, beriman dan beramal soleh sudah jelas dan diatur dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang kedua adalah perempuan sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini sama halnya dengan kaum laki-laki, itu juga sudah sangat jelas diatur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, kesamaan kedudukan dalam hukum dengan kaum laki-laki juga sudah jelas disebutkan dalam ayat-ayatnya. Dan yang keempat, bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai potensi untuk meraih prestasi dan kesuksesan. Ini ayatnya sudah tidak asing lagi. Quran surat An-Nahl 97 yang sangat menginspirasi kita semua. Sudah hafal ya Bapak Ibu semuanya? Next. Nah, artinya bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Inilah yang menginspirasi terus gerak dakwah Aisyah untuk terus menunjukkan peran-peran keumatannya, kebangsaannya di kancah nasional maupun internasional. Next. Untuk posisi dan peran perempuan menurut Muhammadiyah sendiri, Kiai Dahlan dan Muhammadiyah Aisyah memberikan peluang yang sangat luas bagi perempuan untuk mengemban amanah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid melalui gerakan Aisyah. Yang tentu saja dari gerakan itu teraktualisasi dalam program-program Aisyah yang selama ini sudah kita rasakan kemanfaatannya untuk umat.
Adapun kedudukan dan fungsi perempuan dalam berbagai hal seperti pergaulan, pakaian, akhlak, kesenian, politik, jihad, termasuk relasi dalam rumah tangga, juga kisah-kisah istri-istri Nabi dan para wanita yang menjadi suri taulat dan sejarah sebetulnya sudah diatur dalam kitab Adabul Mar'ah fil Islam sebagaimana keputusan tarjih di Muktamar Tarjih tahun 1976. Jadi bahkan di situ diatur bagaimana cara berdemonstrasi bagi wanita, bagaimana mengikuti arah-arahan, sangat detail sekali. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak perlu membuka-buka lagi kitab Adabul Mar'ah fil Islam ini. Next. Nah, dari Al-Quran sendiri berdasarkan kisah-kisah perempuan di dalam Al-Quran, beberapa kajian menemukan angka-angka sebagai berikut bahwa di situ nama-nama wanita-wanita yang disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali, termasuk di situ ada Bunda Maryam dan juga yang disebut namanya cuma Maryam ya sepertinya ya, yang lainnya tidak sebutkan secara eksplisit, tapi di situ diceritakan kisah-kisahnya. Jadi dari potret itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peran sebagai pribadi Muslim atau menjelang atau sebelum mereka menikah sebagai pribadi Muslim itu diceritakan sebanyak 19% dan peran sebagai istri sebanyak 54% dan peran sebagai perempuan atau sebagai ibu itu sebanyak 27%. Jadi di situ terlihat bahwa memang istri itu menjadi kunci kesuksesan, keberhasilan suatu keluarga. Jadi sebagai contohnya mungkin Asiyah ya, istri Fir'aun. Nah, bagaimana beliau menunjukkan suri tauladan yang luar biasa pengorbanannya, walaupun suaminya walaupun seorang pemimpin, walaupun kaya raya, ternyata justru keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi penentu kebahagiaan. Dari situ bahkan ada ayat yang menyebutkan bahwa Asiyah sampai memohon supaya ditempatkan di surga, tapi sungguh ini menjadi suatu dambaan istri-istri yang menjadi suri tauladan istri-istri zaman sekarang ya. Bagaimana dia tetap menjaga keimanan dan ketakwaannya sampai akhir hayatnya. Next. Nah, dalam tema kali ini bagaimana mengoptimalkan peran perempuan untuk ketahanan ekonomi keluarga, ini suatu hal yang penting karena sebagai bentuk penguatan keluarga sakinah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program keluarga sakinah sudah dari tahun 72 kalau tidak salah ini digaungkan di Aisyah dan menjadi program besar yang di situ mencakup salah satunya adalah aspek ekonomi. Jadi penguatan keluarga sakinah ini menjadi salah satu dari 7 agenda strategis dan praksis dari Aisyah di abad berkemajuan ini. Nah, bagaimana mengoptimalkan peran perempuan untuk ketahanan ekonomi keluarga ini sebetulnya bisa melalui beberapa pendekatan, diantaranya yaitu pendekatan melalui program organisasi, tentu saja dalam hal ini majelis ekonomi yang berkaitan langsung, yang diwujudkan melalui reaktualisasi usaha-usaha praksis Aisyah. Jadi ini juga salah satu dari agenda strategis dan praksis Aisyah. Di samping itu juga tentu saja membangun kesadaran atau awareness bagi pribadi Muslim itu sendiri, bagaimana dia bisa mengaktualisasikan dirinya dengan segala potensi dan posisi dan kedudukannya. Majelis ekonomi dalam hal ini tentu saja melakukan banyak hal untuk bisa mengoptimalkan peran perempuan untuk ketahanan ekonomi keluarga ini. Di antaranya melakukan beberapa edukasi, beberapa pemberdayaan ekonomi yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di belakang. Next. Nah, dalam diri perempuan itu sendiri secara dimensi sebetulnya ada 3 dimensi besar yang bisa dikembangkan dalam diri perempuan, yaitu mencakup dimensi spiritual, yaitu bagaimana dia cerdas mengelola hidup sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW.
Jadi dia bisa mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang halal, mana yang haram. Jadi seperti pesan Kiai Dahlan sendiri bahwa memang beramal itu harus berilmu. Jadi ini yang mendasari perempuan untuk bisa mengoptimalkan potensi dari dimensi spiritualitasnya. Yang berikutnya adalah dimensi leadership. Dimensi leadership ini tentang bagaimana cerdas mengorganisasikan segala sesuatu, memahami dengan baik kepentingan apa yang sedang dibela. Terutama kita yang berada di organisasi Aisyah ini, kadang-kadang komitmen dan prioritas ini agak ambigu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa berdesak-desakan dengan keluarga. Iya, bisa memprioritaskan mana yang sekarang saat ini sedang dibela. Dan juga itu tadi betul Mbak Dewi bahwa memang manajemen waktu ini menjadi kunci utama. Kalau kita memang serius, komitmen untuk berkiprah di organisasi, ya harus sepandai-pandai mengatur waktu yang disediakan Allah. Dimensi yang ketiga adalah dimensi entrepreneurship. Jadi bagaimana kita cerdas mengelola aspek ekonomi sebagai sendi utama suatu bangsa dan umat. Terutama di majelis ekonomi ini, bahwa banyak sekali UKM yang kita bina, ribuan bahkan yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang kita beri nama Bu Eka, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Nah, disitulah majelis ekonomi berusaha mengoptimalkan perannya, peran perempuan-perempuan ini dengan menggali segala potensinya yang ada, karena memang banyak sekali pelaku-pelaku UKM yang seperti belum mendapatkan dasar atau ilmu-ilmu yang memadai, tapi karena kondisi terdesak terjun langsung ke dunia usaha. Jadi kalau seperti orang berenang belum bisa renang, ya ambyur kalau tanpa mempunyai dasar-dasar entrepreneurship yang baik. Next, asal jalan jadinya. Itu jadi tugas majelis ekonomi makanya untuk mengedukasi. Nah, dari tadi sisi entrepreneurship kita bisa melihat bahwa perempuan ini juga mempunyai potensi sebagai pejuang ekonomi umat, karena menurut data bahwa baik posisi perempuan sebagai produsen maupun sebagai konsumen, jumlah perempuan di Indonesia ini adalah sangatlah besar, hampir 50% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 133,54 juta jiwa. Nah, apabila setiap perempuan dewasa berkontribusi terhadap penggunaan produk bangsanya sendiri, sungguh ini merupakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Next. Nah, kenapa ini menjadi suatu kekuatan yang sangat dahsyat? Ini ada sedikit data, ini mungkin 2-3 tahun yang lalu ya data ini ya, bahwa secara nasional Muslim yang berafiliasi di Muhammadiyah itu ada sebanyak 22,46 juta jiwa atau hampir 10% seluruh penduduk Indonesia. Nah, secara ekonomi tentu saja ini suatu potensi pasar yang sangat luar biasa. Nah, nanti kembali kepada diri kita sebagai warga, sebagai pribadi, sebagai insan yang bertanggung jawab terhadap kemandirian ekonomi umat. Nah, ini mau dibawa kemana? Apakah kita hanya berserah diri dengan mengkonsumsi produk-produk yang belum tentu buatan warga, apalagi warga Muhammadiyah ya, belum tentu buatan Muslim saja belum tentu. Nah, nanti selamanya kita akan menjadi pasar. Saat inilah kita konsumen harus saja menyadarkan diri untuk terus berbenah untuk bisa mandiri dengan kekuatan ekonomi kita sendiri. Next, dari sisi jumlah yang betul-betul mempunyai kartu tanda anggota Muhammadiyah, ini menurut KTM dan KTA ya. KTM dan KTA menurut data secara nasional itu sebanyak 9,39 juta. Ini potensi. Sebetulnya nggak ada separuh yang tadi ya. Iya, tapi ini potensi juga kalau kita garap Mbak Dewi. Ini memang menjadi tantangan kita semuanya. Next. Nah, selama ini sebetulnya Aisyah sudah sangat besar kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi terutama. Jadi dari tahun 1930 ya, itu Aisyah sudah mulai memikirkan bagaimana menggerakkan ibu-ibu secara ekonomi, memberdayakannya. Ada beberapa kegiatan membentuk koperasi sudah ada pada waktu itu ya, cikal bakal koperasi.
terus berjalan sampai tahun 82 itu pengembangan koperasi yang pertama kali, dan terus berjalan sampai tahun 2005 itu ada, ketika itu adalah revitalisasi Bu Eka, karena sebelumnya di tahun 70-an itu sudah ada Bu Eka tapi masih berbentuk lembaga ya. Jadi gitu. Badan pada waktu itu singkatannya Badan Usaha Ekonomi Keluarga Asia. Nah, di tahun 2005 ini berubah menjadi Bina Usaha Ekonomi Keluarga Asia. Jadi menjadi suatu gerakan ya, jadi lebih luas lagi. Terus berkembang, ada kegiatan income generating yang memulai produksi sabun. Mulai itu ya. Di tahun 2010 ya. Itu kenapa? Karena memang kita sehari-hari itu menjadi suatu kebutuhan ya, kayaknya tiap hari kita mesti mencuci. Dan selama ini belum ada produk yang betul-betul produk warga Muhammad, produk persyarikatan lah yang mempunyai brand yang menasional, dan itu dimulai dari Majelis Ekonomi. Semoga ke depan bisa lebih luas lagi, tentu saja. Dan 2013 kita mendirikan SWA, Sekolah Wirausaha Aisyah. Nah, disitulah Majelis Ekonomi melakukan edukasi pendidikan tentang kewirausahaan, melatih dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan supaya ibu-ibu yang mempunyai passion atau minat untuk melakukan kegiatan usaha, mempunyai ilmu, mempunyai bekal, juga bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya, sehingga dia bisa melakukan kegiatan usaha secara lebih profesional dan menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri. Ya. Dan alhamdulillah di tahun 2018 kemarin kita sudah mempunyai koperasi yang setingkat induk, jadi levelnya nasional, dan itu bernama Bu Eka Walidah Mulia. Jadi ini koperasi syariah ya Mbak Dewi. Ini tadi ibu-ibu, bapak yang saya hormati, perjalanan pemberdayaan ekonomi yang sudah dilakukan di Aisyah. Nah, semuanya itu terhimpun dalam gerakan ekonomi yang berbasis pengajian, melalui pendekatan kelompok-kelompok itu tadi Bu Eka, dan juga dengan kegiatan pendampingan. Pendampingan itu masuk di SWA itu juga ya, masuk di situ. Termasuk SWA, termasuk di kelompok-kelompok Bu Eka ini, karena UKM-UKM yang menjadi binaan Aisyah ini tidak kita lepas begitu saja, karena terus setelah dilatih kita dampingi, termasuk juga kita bermitra dengan beberapa kementerian dan juga lembaga seperti BPOM untuk mereka bisa mendapatkan legalitas usahanya. Program-program yang menyentuh anggota-anggota persyarikatan itu mulai dari gerakan Lumbung Hidup Aisyah, itu juga salah satu strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan pangan di keluarganya dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitarnya. Jadi ini kemarin juga sudah sempat kita lombakan, ternyata potensi ini sangat luar biasa dan direspon dengan baik. Bahkan hasil dari lumbung-lumbung hidup Aisyah yang ada di daerah-daerah dan di cabang-cabang itu bisa untuk menggerakkan program ta'awun sosial. Gitu ya, jadi panennya itu di centel-centelkan di pagar-pagar ini, program centelan. Jadi siapapun boleh mengambil, yang membutuhkan silakan, yang berlebihan boleh meletakkan hasil tanamannya di situ. Jadi bisa saling menguntungkan ya untuk semuanya. Ini alhamdulillah program ini sudah berjalan dan bisa menjadi salah satu solusi juga di saat pandemi ini. Selain itu kita tetap mengembangkan SWA, Sekolah Wirausaha Aisyah, dengan segala model edukasi dan berbagai ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Dan beberapa waktu lalu juga kita bekerja sama dengan beberapa pihak yang mendorong bagaimana pelaku UKM ini bisa go digital.
karena iya. ini suatu tuntutan. Sekarang bahkan beli sayur, beli garam aja online ya. Jadi mau tidak mau harus pelaku usaha di Aisyah harus bisa mempunyai toko melek digital ya, harus melek digital dan juga paham tentang literasi keuangan tentunya. Sasaran kita juga banyak, selain UKM binaan Aisyah juga ada TKI Purna. Oh, TKI Purna itu? Ya, TKI Purna itu TKI yang sudah kembali dari luar negeri dan diharapkan dengan diberikan pelatihan kewirausahaan, mereka diberdayakan, mungkin mereka mempunyai sedikit modal, bahkan banyak yang mempunyai modal besar itu bisa mempunyai usaha yang eksis dan bisa berkembang sehingga mereka tidak mendorong mereka untuk kembali lagi ke menjadi TKI. Itu harapan kita. Ada di beberapa daerah, terutama basisnya banyak itu di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Di samping itu juga kita terus mengembangkan koperasi Aisyah yang ada di seluruh Indonesia, dan yang tentu saja tadi sudah saya singgung tentang Melin itu. Kita mengembangkan usaha perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi berkembang tidak hanya deterjen tapi juga sabun cuci piring, cuci tangan, seperti ini ini contohnya ibu-ibu, bapak-bapak Ini alhamdulillah sudah mempunyai izin edar, legalitas yang resmi, siap masuk ke toko-toko warga Persyarikatan Muhammadiyah. Next. Nah, ini secara grafik mungkin bisa dilihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Majelis Ekonomi ini ternyata juga cukup bagus dirasakan manfaatnya oleh pelaku-pelaku usaha di seluruh Indonesia. Menurut data yang sudah kami himpun, ini ada 3.000 lebih kelompok Bu Eka, ada 500 lebih kelompok ketahanan pangan yang mengelola lumbung hidup Aisyah tadi. Juga ada 466 koperasi Aisyah yang semuanya bersinergi di daerah-daerah untuk mengembangkan peran perempuan sehingga mereka menjadi salah satu pilar untuk menjaga ekonomi keluarganya. Next. Nah, bagaimana Majelis Ekonomi mengedukasi dan memberdayakan perempuan? Salah satunya tadi selain melalui SWA adalah kita juga mendorong usaha-usaha itu mempunyai legalitas usaha, karena itu kunci penting. Sekarang ini dituntut untuk setiap UKM itu mempunyai NIB, nomor induk baku usaha ya. Jadi kalau sudah mempunyai legalitas usaha, insya Allah nanti usaha produk-produknya bisa lebih berkembang, bisa lebih luas untuk pemasarannya. Kita juga meningkatkan kompetensi UMKM-nya melalui berbagai edukasi tadi, melalui SWA dan juga melalui KUKA, Klinik Usaha Keluarga Aisyah. Ini jadi lebih spesifik yang didiskusikan permasalahan UKM apa, misalnya tentang pemasarannya, tentang mungkin pengembangan packagingnya dan sebagainya. Itu dibahas secara lebih intens di KUKA, Klinik Usaha Keluarga Aisyah. Jadi nanti tadi kalau SWA kan masih dasar-dasar. Nah, kayak sekolah kalau SWA itu kalau KUKA itu lebih coaching, kayak konsultasi gitu. Nah, di samping itu juga kita mendorong untuk peningkatan kualitas dan nilai jual produk, tentu saja melalui tadi go digital dan melek teknologi, dan selanjutnya juga mereka tidak melupakan efek sosial sehingga mereka tetap bisa berbagi dan memberikan manfaat di masyarakat. Next. Menurut data yang ada di BPS dan beberapa lembaga, kita menghimpun data sebagai berikut bahwa UMKM yang di Indonesia ini ternyata ada sebesar 65%-nya dikelola oleh perempuan. Jadi kalau menurut datanya itu sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia yang mana dia mempunyai kontribusi terhadap PDB itu sebesar 60%, itu yang 57 jutanya itu dikelola oleh perempuan. Luar biasa ya, Mbak Dewi ya. Besar sekali. Namun sayang, inklusi keuangan perempuan di Indonesia itu menurut data masih di bawah
laki-laki. Jadi inklusi keuangan itu kondisi di mana setiap anggota masyarakat itu bisa mengakses pelayanan atau lembaga keuangan formal. Oh gitu ya. Jadi perempuan masih tetap rendah ya. Rendah ya. Padahal perempuan mempunyai peran yang cukup besar dengan usahanya itu bisa untuk menggerakkan masyarakat, dan juga lapangan usaha itu kan juga sama ya, laki-laki dan perempuan ya, tidak membedakan. Nah, menurut data baru 20% perempuan UKM tadi yang bisa mengakses pembiayaan atau bankable ya. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi pemerintah untuk bisa terus meningkatkan. Dan kita ketahui juga bahwa indeks perempuan pengusaha di Indonesia ini mempunyai angka 62,4, yang artinya bahwa parameter dengan angka bisnis pengetahuan terhadap aset dan juga akses finansial cukup tinggi bagi UKM di Indonesia ya, perempuan di Indonesia. Dan 14,1%-nya kesetaraan wirausaha perempuan ini menurut data di PBB ya, sudah cukup tinggi posisinya. Next. Nah, tadi hasil produk dari Aisyah tadi, salah satunya ini Mbak Dewi, mungkin bisa dilihat di slide Bapak Ibu yang saya hormati, mulai dari sabun cuci baju, cuci piring, pel lantai, dan juga cuci tangan, softener, bahkan juga pelicin untuk setrika sudah diproduksi oleh Majelis Ekonomi. Ini salah satu bentuk kegiatan usaha, sekaligus juga sebagai memberdayakan ibu-ibu yang ada di daerah-daerah, dan juga tentu saja mempunyai nilai fundraising untuk organisasi Aisyah sendiri. Nah, produk-produk inilah yang terus kita dorong untuk bisa dikenal dan dipakai oleh seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Udah penyebarannya udah sampai mana Ibu itu? Alhamdulillah sudah di Sumatera itu Lampung, dari Lampung juga ya. Sumatera Barat, Medan beberapa. Kalau di Jawa juga sudah dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sudah. Tapi belum semua daerah memakai, memang masih terus kita dorong ini. Nah, ini yang baru ini adalah sabun cuci piring Beyuan. Beyuan ini mempunyai arti kehidupan yang pertama untuk lahirnya sebuah kemandirian, kebanggaan, dan juga kejayaan ekonomi umat. Filosofinya luar biasa sekali ya. Seperti itu. Semoga menjadi doa. Jadi doa. Ya, jadi doa. Nah, ini bintang iklan kita. Masya Allah. Ibu-ibu dari pimpinan pusat Aisyah alhamdulillah sudah mencoba, dan beberapa responnya alhamdulillah bagus, dan ini menyemangati kita Mbak Dewi untuk terus mendistribusikan sampai ke cabang bahkan ke ranting di seluruh Indonesia. Ada Bu Susi, Bu Soimah, Bu Tri, Bu Salma, dan juga Bu Dia. Yang menarik ini ya, produk-produk yang sebetulnya kita pakai sehari-hari kan? Mbak Dewi. Selalu kita butuhkan ini. Iya, betul. Nah, dari kegiatan tersebut, benefitnya apa? Yang tentu saja pertama adalah menguatkan organisasi, memberdayakan ekonomi, baik ekonomi organisasi maupun ekonomi keluarga-keluarga Aisyah, membangun jaringan distribusi Aisyah, dan yang terakhir adalah membangun kekuatan dan kemandirian ekonomi umat. Itu cita-cita kita. Next. Nah, tujuan akhirnya apa Mbak Dewi? Tujuan akhirnya adalah bahwa semua peran-peran perempuan tersebut, baik itu di ranah domestik maupun di ranah publik, tentu tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ya. Keluarga sakinah sendiri, ibu-ibu, bapak semuanya tentu sudah paham bahwa ini adalah suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai fungsinya dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Itu saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, apa saja yang menjadi kunci dari keluarga sakinah?
ini juga sebetulnya sudah ditanfidkan ya dari Majelis Tarjih ya, tuntunan keluarga sakinah. Monggo Bapak Ibu ini menjadi modal dakwah tentu saja untuk terus disosialisasikan di seluruh keluarga Syarikatan Muhammadiyah. Nilai-nilai rahmatan lil alamin, liberal dan kesetaraan itu menjadi kuncinya, dengan tujuan tentunya untuk apa itu Mbak Dewi kok nggak kelihatan? Ya, universal dan kesetaraan ya sebenarnya. Ya, kemudian tujuan keluarga sakinah menjadi untuk insan yang bertakwa, ya. Kemudian asas-asasnya ada karomah insaniyah, karomah insaniyah, asas pola kesetaraan, keadilan, asas keadilan, warohmah, sakinah, mawadah, warohmah. Gitu ya. Ini tentu terus kita pegang dan kita pedomani sehingga keluarga sakinah ini juga bisa menjalankan fungsi-fungsinya, baik itu fungsi keagamaan, biologis, dan juga perlindungan, kemasyarakatan, ekonomi, lingkungan dan sebagainya segera bisa terwujud di keluarga-keluarga Aisyah Muhammadiyah tentu saja. Next. Nah, 4 pilar dalam perkawinan yang diatur dalam keluarga sakinah ini juga harus terus kita pegang teguh, baik itu sebagai suami maupun sebagai istri, sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan itu adalah keduanya sebagai pasangan atau jawab, ya, dan suami istri ini sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh atau misakon gol itu. Jadi tidak usah mengo kanan mengo kiri Mbak Dewi, ya, kayak kacamata kuda. Suami istri harus saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat atau muasyarah bil ma'ruf, dan suami istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah, pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi persoalan. Jadi semuanya kembalinya kepada tujuan awalnya kita membentuk keluarga itu mau apa, dan tentu saja selain tidak lain dan tidak bukan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Next. Nah, kuncinya di sini Mbak Dewi bahwa jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ini iman, jadi takwa kuncinya itu ya. Di iman dan takwa ini kita sebagai istri, sebagai perempuan tentu saja tahu posisinya, demikian juga sebagai suami dan juga sebagai bapak, sebagai kepala keluarga tahu fungsi dan tugas serta kewajibannya. Kalau masing-masing bertanggung jawab terhadap posisinya masing-masing, insya Allah akan terwujud keluarga-keluarga yang beriman dan bertakwa yang pada akhirnya nanti menjadikan penduduk seluruh negeri ini mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Next. Nah, sekarang kita bagaimana? Ya, tentu saja kita berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'hum linnas. Next. Sebagaimana juga next. Dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 3 yang sebelumnya juga ayat 2 disebutkan bahwa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu kulli syai'in qadara. Jadi bahwa memang semata-mata kita hanya mengharapkan bergantung kepada Allah. Rezeki itu orientasinya tentu saja adalah di dunia wal akhirah. Jadi rezeki akan datang dengan sendirinya apabila kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran perempuan tadi tentu saja jangan sampai keblinger, jangan sampai melupakan tugas fungsi utamanya, tentu saja apa yang akan dicari, karena sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan-urusan yang dikehendakinya, karena Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, next.
Nah, ini pesan-pesan dari Kiai Dahlan yang kurang lebih bahwa memang harus disertai dalam berjuang itu harus disertai dengan keikhlasan hati sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan kecakapannya, tidak menghendaki sanjung dan puji Mbak Dewi ya. Dan juga harus berilmu, menjaga persaudaraan, membulatkan tekad tentu saja. Next. Dan satu yang tidak pernah kita lupa sebagai warga Aisyah, pesan Nyai Walidah bahwa 2 penyakit yang tidak dapat diobati kecuali oleh orang yang sakit itu sendiri adalah penyakit malas dan penyakit kikir. Oleh karena itu perempuan Muhammadiyah harus menjaga agar tidak terkena 2 penyakit ini. Ya, malas dan kikir. Kenapa ini adalah suatu malas dan kikir ini sangat erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manusia sendiri untuk bisa terus berbagi dan terus berkomitmen untuk terus bekerja dan mengaktualisasikan dirinya. Ya. Ini pesan yang sangat luar biasa. Ya. Terakhir, mari kita perjuangkan bersama-sama cita-cita ini bahwa tujuan akhirnya itu itu adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita mohon diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Karena di ayat sebelumnya Mbak Dewi yang ayat Al-Baqarah 200 itu hanya memohon fid dunya saja. Nah, itu nanti di akhiratnya kita tidak mendapatkan bagian apa-apa. Rugi besar sekali. Iya. Ya. Mungkin itu Mbak Dewi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, paparan yang sangat dalam ya dari Mbak Laras ya terkait dengan program-program Majlis Ekonomi yang sudah nyata gitu ya, bukannya sekedar wacana, sudah nyata memberikan solusi gitu ya, solusi buat kita perempuan Muhammadiyah ya. Perempuan Muhammadiyah Aisyah untuk bisa mengoptimalkan peran kita yang menopang keluarga, ya menopang ekonomi keluarga. Apalagi saat ini ya kondisi yang tidak disangka ya Bu Laras ya. Ternyata dampaknya dalam sekali ya, luar biasa dampaknya pandemi ini ya, bisa menggoyangkan kedudukan keluarga. Nah, peran perempuan ini luar biasa ya. Nah, di sini tadi Mbak Laras sudah memberikan gambaran kita bisa punya peluang besar ya, punya peran penting dalam keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga ya, dan sudah Majelis Ekonomi luar biasa ya, sudah langsung ini sudah langsung bergerak ya, tidak hanya wacana, produk-produknya yang menyentuh masyarakat ini Masya Allah. Selama ini saya baru melin, baru pakai melin ini ya.